Selamat sore buat sahabat Kas TV. Jumpa lagi di channel saya, channel Kas TV. Buat sahabatku, hari ini saya akan meliput tentang bagaimana proses dari awal penerapan untuk dilakukan penanaman di tempat saya. Jadi ada sahabat pemula yang ingin menanyakan tutorial bagaimana persiapan-persiapan dari awal sebelum dilakukan penanaman hingga sampai tanam, perawatan, pemangkasan dan hingga sampai panen. Jadi sahabatku, sebelum kita lanjut ke sesinya, buat sahabatku yang sudah bergabung di channel ini, yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga sahabatku semua diberi kesehatan. Dan sahabatku yang baru bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share agar bisa mengikuti perkembangan video ataupun info-info tentang di channel Kas TV seputar anggur. Mudah-mudahan info yang saya berikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Oke sahabatku, kita lanjut ke sesinya. Jadi di sini sahabatku semua, sebelum kita melakukan penanaman, tentu harus kita persiapkan media tanam dulu. Saya biasa melakukannya kurang lebih 1 meter kali 1 meter dengan kedalaman 50 sampai 60 cm. Itu agar media yang kita siapkan itu betul-betul banyak nutrisi, unsur hara, dan bahan-bahan organik yang kita siapkan untuk masa pertumbuhan dan perkembangan anggurnya nanti. Jadi di sini media ini sudah kita siapkan jauh-jauh hari. Walaupun bahan-bahan organik yang kita siapkan sudah semua hasil dari fermentasi, namun karena diaduk ataupun dicampur menjadi satu, penguraian akan tetap terjadi karena dari setiap bahan organik itu mempunyai sifat yang berbeda. Jadi kita satukan, harus kita endapkan dulu minimal 2 minggu atau sampai 1 bulan lagi. Itu yang biasa saya lakukan. Tentu kapan tanaman itu ataupun media itu siap untuk ditanam atau siap digunakan, biasanya saya melakukan dengan ciri-ciri alam yang biasa diberikan tanda, yaitu tumbuhnya rumput atau gulma-gulma di media yang sudah kita siapkan. Dengan begitu media ini sudah siap untuk ditanam. Jadi posisinya itu tadi ini saya gemburkan kembali sekalian membersihkan gulmanya dari rumput-rumput yang tumbuh di atasnya. Jadi di sini akan kita siapkan nanti untuk penanaman. Setelah ini sahabatku semua, langkah kedua yaitu persiapan bibit ya. Tentu sahabat semua ingin menanyakan medianya itu berbahan apa saja. Di sini sangat mudah saya lakukan, yaitu dengan sekam bakar, kohe, kotoran hewan ya, pupuk kandang, bisa dari kambing ataupun ayam, campur dengan pasir dan tanah hitam. Itu saya aduk, saya siram dengan POC ataupun E4. Jika sahabat semua tidak punya, mungkin disiram dengan air biasa juga bisa. Biarkan hingga sampai nanti rumputnya tumbuh di wilayah yang sudah kita siapkan. Jadi sahabatku semua, setelah itu langkah kedua, persiapan bibit. Bibit itu harus sesuai kita inginkan, yaitu varietas yang benar-benar genjah, tahan terhadap jamur ataupun penyakit, dan tanaman itu sudah siap ditanam. Mungkin 9 daun hingga 15 daun, sudah mengeluarkan sulur dengan akar yang mungkin sudah banyak. Biasanya tanaman itu sudah tahan di lapangan dan sudah kita lakukan penjemuran 2-3 hari baru kita lakukan penanaman di sini. Penanaman dilakukan kalau bisa sore hari agar penguapan ataupun panas tidak terlalu berlebihan yang bisa mengakibatkan tanaman tadi stres. Ditanam aja di posisi sore. Setelah ditanam, siram saja sehingga jenuh. Habis itu besoknya jangan disiram lagi, biarkan sampai 3 atau 5 hari. Perhatikan medianya, jika hujan ya mungkin basah, nggak usah disiram. Karena di sini saya tidak menggunakan plastik gupi atau greenhouse, saya menanam di posisi terbuka. Jadi kenapa saya lakukan ini? Karena saya ingin mencoba tanaman yang memang benar-benar genjah, tahan terhadap jamur.
Jadi di sini ada sekitar 30 varietas dan bisa saya perhatikan untuk di wilayah saya itu apa-apa saja yang tahan. Karena setiap wilayah atau iklim itu bisa berbeda-beda dari varietas itu sendiri, beradaptasi, tahan atau tidaknya. Jadi di sini saya sudah mengetahui apa-apa saja yang tahan. Itu di sini yang harus kita lakukan setelah kita tanam, kita semprot ya, agar tidak dimakan hama-hama belalang, lalat, aulat ataupun hama trip, tungau atau jenis lainnya. Jadi disemprot dengan pestisida dan fungisida secukupnya, jangan berlebihan kali karena kondisi masih bibit. Setelah itu terus pantau medianya, jika kering siram saja secukupnya. Oke sahabatku, setelah itu pasang aja bambu ataupun tajir untuk rambatannya, agar nantinya siap untuk dilakukan pembentukan perubahan cabang sekunder dan primernya itu di sini. Dan jika kita rebahkan sudah menjadi batang sekunder, baru nanti kita pasang kawat ke atasnya menjadi cabang teralis, tersier. Yang ini kita lakukan di tempat saya sistem teralis. Jadi bisa kita contohkan bagaimana awalnya setelah ditanam. Kurang lebih seperti ini. Jadi sahabatku, kurang lebihnya seperti ini. Setelah kita tanam, tumbuh aktif, merambat di tiang yang sudah disiapkan hingga sampai dia roboh sendiri. Berarti tanaman ini sudah siap untuk kita lakukan pembentukan cabang sekunder ya. Sedangkan primernya nanti di sini kita tidurkan, kita ikat sampai batas yang kita tentukan, baru kita potes pucuknya dan kita harapkan tumbuh cabang lagi. Itulah cabang tersier, cabang dimana yang biasa lakukan untuk pembuahan pertama kali. Jadi itu yang bisa lakukan. Jadi setelah ini direbahkan, bisa kita lihat contohnya seperti ini sahabatku. Setelah dia tumbuh, ini saja coba saya contohkan. Setelah itu kita rebahkan seperti ini. Jadi cabang-cabang yang tumbuh di bawah batang sekunder itu tunas-tunasnya kita pelihara saja, namun kita esel break di ujungnya seperti ini agar membantu batang ini nantinya ikut membesar. Diberhentikan seperti ini, dibuang saja pucuknya, dihambat, dan setelah itu direbahkan. Dan ini kan tinggi ke atas, itu kita rebahkan seperti ini, seperti ini. Sini seperti ini. Jadi cabang ini sudah batang ini sudah menjadi batang sekunder, sudah melakukan perubahan di sini. Nanti dibiarkan saja sampai batas mana yang kita inginkan, baru diberhentikan ujungnya. Di ujung sini kita berhentikan agar nutrisi itu berhenti dan cabang-cabang ataupun tunas-tunas tersier yang kita harapkan nantinya bisa aktif tumbuh ke atas seperti ini. Dia akan keluar seperti ini. Dan nanti kita pasang benang di sini. Terus dipasang benang ya, kemari ke atas. Contohnya seperti ini. Seperti ini. Baru kita rambatkan seperti ini. Lalu dihentikan di setiap ujung-ujung tunas air seperti ini, agar nutrisi tidak terus berjalan, karena harus kita bagi, di mana cabang-cabang yang lain mungkin masih pendek, belum bersamaan, dan tunas-tunas air yang tumbuh di cabang tersier itu kita hentikan seperti ini, agar nutrisi tadi juga berhenti, terbagi ke batang ini agar membesar kembali ke batang, tersimpan, dan lainnya tersalur untuk pembagian tunas-tunas air yang mungkin tertinggal seperti ini. Seperti ini nanti bisa menyusul dan seperti ini. Sedangkan di sini sudah terbentuk
ada yang terlambat. Jadi sahabatku semua, setelah cabang-cabang ataupun tunas tersier ini terbentuk, kita harus melakukan langkah-langkah persiapan seperti persiapan yang harus kita lakukan, yaitu memperhatikan dari hama. Contohnya seperti ini. Ini adalah cabang-cabang yang tumbuh di cabang tersier, itu kita hentikan saja. Nanti ada cara bagaimana agar nutrisi itu bisa terbagi. Seperti ini, sudah kita pasang benang, kita rambatkan seperti ini, biar agak sedikit rapi. Kita belitkan saja. Jadi sahabat semua, jika pernah menanam kacang panjang mungkin ya bersama yang biasa lakukan. Terus pemberhentian tunas air yang tumbuh di cabang tersier ini seperti ini diberhentikan, karena di posisi ini nanti akan kita buahkan di wilayah ini untuk dilakukan potes pucuk. Dan inilah cara persiapan untuk potes pucuk, di mana batas itu harus kita berhentikan, dan cabang-cabang atau tunas air yang tumbuh di setiap cabang tersier ini kita hentikan, tidak kita buang. Pembuangan hanya nanti 1 minggu atau 2 minggu sebelum dilakukan potes pucuk. Ini namanya pemberhentian agar tidak terlalu tumbuh terus dan nutrisi bocor tak kemana-mana. Jadi di sini kita siapkan perambatannya, dan kita tunggu tunas-tunas yang lain menyusul. Jangan lupa dibuang sulur-sulurnya ini, karena sulur ini sangat juga berbahaya, bisa mengikat atau menyeki batang tersier itu sendiri hingga mengecil. Kalau keras nanti ininya, kalau kelamaan sulur-sulur itu akan menjadi keras seperti kawat yang bisa menyekik tanaman itu menjadi kecil di cabangnya itu, yang mengakibatkan nutrisi terganggu, menghambat. Dan di sini kita Excel break saja di setiap ujungnya agar tanaman ataupun cabang tersier lainnya bisa terbagi nutrisinya. Seperti ini, kita rambatkan, kita rapikan saja. Buangi sulur-sulurnya seperti ini. Jadi kalau kita nanam di dekat pertanian itu biasanya rentan dengan hama belalang. Bila sebelahnya nanam padi, jagung, itu biasanya belalang suka aktif mengganggu. Contohnya seperti ini, patah dimakan belalang, namun nanti bisa kita tumbuhkan dari cabang ini, tunas air yang tumbuh di cabang tersiernya. Seperti ini, habis dimakan belalang. Jadi sedikit aja kita lengah, tidak dilakukan penyemprotan. Biasanya belalang itu aktif menyerang, memakan daun-daun muda. Jadi sahabatku semua, seperti inilah cara perawatan tanaman kita dari awal hingga membentuk cabang tersier, cabang dimana yang nantinya akan siap kita buahkan. Jadi sahabat pemula, mungkin dengan cara ini sudah sedikit ataupun sudah paham ya. Sangat mudah dan gampang anggur ini. Ini kita lilitkan saja. Dia akan terlihat seperti ini, rapi, manis. Dan di sini nanti kita pasang benang. Ini cabang yang harus kita berikan ataupun tidak kita harapkan. Di sini potes pucuk saja.
Dengan cabang ini akan kita pelihara menjadi cabang tersier, buangi sulur-sulurnya. Oke sahabatku, mungkin tip ini yang bisa saya sampaikan, cara bagaimana mempersiapkan tanaman kita menjadi tanaman yang sesuai yang diharapkan anggur. Itu dari pengelolaan tanahnya harus kita tambahkan seperti ini, kotoran kandang ya, pupuk kandang dan hewan yang sudah siap taburkan di medianya dan mulai terbentuk. Di sini sudah terbentuk ya, kita pasang benang. Mudah-mudahan cara ini bisa membantu sahabatku semua. Terus dipupuk 1 minggu sekali, di mana tanaman ini masih membutuhkan unsur P yang tinggi yang harus kita berikan. Jadi biasanya bisa dari NPK dan KNO3. Nanti setelah untuk masa generatifnya kita hentikan NPK-nya, diganti MKP, KNO3 dan boron. Jangan lupa POC-nya 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali tetap dilakukan penyiraman di media atau disemprotkan ke tanaman agar sedikit terbantu. Atau bisa juga sahabat semua yang mungkin masih nanam di rumah, bantu dengan air beras atau air cucian ikan atau bahan-bahan yang mudah kita dapatkan di dapur. Itu bisa kita toppingkan di medianya agar membantu pembentukan jasad renik atau bahan organik yang kita siapkan itu bisa menggemburkan dan mengelola tanah itu menjadi gembur, tetap bagus. Oke sahabatku semua, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Inilah cara yang biasa saya lakukan. Sampai di sini, tunggu video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.